Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Puji rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dengan izin Allah kita dipertemukan kembali di malam Sabtu agenda tahsin dalam rangka memperbaiki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki salat kita lewat Al-Qur'an yang akan menyelamatkan salat kita, komunikasi kita dengan Allah, yaitu Al-Qur'an yang akan menghantarkan kita di qadimah tadi, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sungguhnya orang-orang yang amanu, yang beriman, yang melakukan amal soleh, yang saat ini kita hadir, yaitu melakukan amal soleh yang baik, sehingga termasuk kita orang-orang manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jazaa'um inda rabbihim jannah. Jadi balasannya adalah jannah, surga. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya? Sehat? Ya, semoga sehat lahir, sehat batin, ya, bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit, baik sakit lahir ataupun sakit batin, ya, Pak Din, semoga dimudahkan, dilancarkan, sehingga terkait untuk selalu mendekatkan diri lewat Al-Quran. Karena khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. InsyaAllah ya, kita dalam rangka ingin memperbaiki, ingin mendapatkan tabarat, ya, tabungan akhirat pada saat kita kembali kepada Allah. Ya, nggak tahu kan hidup itu, kul innal mauta la ta'lamu minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahada.
Jadi kematian itu selalu mengincar kita, ya. Tidak tahu hidup itu, ya, kecelakaan, musibah. Nah, semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada malam ini kita masih di surat Al-Lahab, ya. Al-Lahab ayat yang kedua, ya, gitu kan, yang kedua. Sebelum kita masuk ke tilawah Al-Quran, ya, seperti kita mau masuk ke rumah, kita harus punya kunci, ya. Kalau nggak punya kunci ya dobrak pasti kan, ya, sama. Kita mau masuk ke Al-Quran gak punya kunci, dobrak gitu kan. Dobraknya baca gitu kan. Tabat yada abi lahabi wa tab ma'agna anhu maluhu wa maka sab. Kan tuh baca bener huruf nama bener gitu kan. Itu nyamai tabrak. Pus, rusak, kuncinya nggak punya. Jadi harus punya kunci kalau mau masuk rumah, ya. Nggak dikunci kayak bobol lagi, ya, gitu kan. Maling orang, ya. Masuk ke Al-Quran pun harus punya kunci, ya. Jadi jangan asal masuk, bus, baca, nereleng, asa bener, buat perasaan sendiri mah, gitu kan. Baca asa bener, gitu. Nah, bener dan tidaknya ada barometer lah sebagai ukuran, gitu kan. Ya, diukur sejauh mana, gitu kan. Mesti naik darah tinggi gitu mas, diukur kan, oh iya ke stroke gitu kan. Waalaikumsalam. Bacaan kita pun harus diukur gitu kan. Barometernya belajar ilmu tajwid, tahsin. Agar apa kita diukur, biar tidak loss. Gitu. Kalau loss ya nabrak juga. Masuk mobil tanpa ilmu juga cengeng jegur, ya pasti butang banting ditabrak. Nah, itu sama. Ta'ud mulai kan star. Nah, star. Nah, di star pun harus mulai a'udzubillahi minasyaitonir jelas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu udah gagal dalam awalnya. Enggak minas syaito, ya, membedakan sa, tha, shin, kan. Jadi itu harus diperhatikan, ya. Masuk rumah, masuk membaca Al-Quran, siapkan kuncinya. Nah, itu kan. Apa kunci yang paling dominan? Yang paling adalah tentang mad, itu kan. Mad sebagai dasar utama. Mad setiap ayat pasti ada. Mau nggak ada gitu kan, pasti ada di setiap harokat, setiap ayat pasti mad ada. Mad salah fatal gitu kan. Fatal kan itu kan. Yang makanya disebut athim, dosa. Dosa. Karena kenapa harus dosa? Ya karena salah arti gitu kan. Maknanya jadi disalahin oleh kita. Karena ketidakpahaman terhadap ilmu, ya, itu kan, sehingga ya rusaklah bacaan kita, itu kan. Jadi pas masuk siapkan kunci. Ya, apa sih? Mad, ya, hukum mad, ya. Yang paling dominan ya mad asli itu kan. Karena mad par'i ada mau panjang mad jaiz wajib, bukan wajib. Mad wajib ya. Mad jaiz, mad wajib. Ya. Mad wajib dibaca harus 6, 4, 2, ya itu mampu enggak masalah. Apakah merubah makna? Tidak. Mad jaiz harus 4 harokat. Seperti ma agna 2 harokat
boleh. Itu kan. Mau 2, 3, 4, 5, apakah ini merubah makna? Tidak. 1, rubah maknanya gitu. Hah? Boleh kalau panjang, kalau napas masih apa? Anhuma luhu astaga bahasa itu udah sengosan gitu. Gitu kan. Ya terukur lah gitu kan. 2, 3, 4, 5. Mau tinggal pilih gitu kan. Yang penting jangan 1 gitu kan. Udah 1 udah menyalahi aturan. Gitu kan. Ya kalau di bahasa ada mufrad, ada mutsana gitu kan. Beda antara 1 orang, 2 orang ya beda. Gitu kan. Dan itu akan memberikan fatal, ya. Fatal secara makna gitu kan. Ya satu contoh yang pernah saya sampaikan gitu kan. Kafuron, udah jauh artinya. Minuman sama orang kafir gitu kan. Makanya harus betul-betul ya. Jadi mad sebagai landasan dan harus minimal diketahui dulu ya kita. Mad asli yang sering tiap ayat itu adalah mad tobi'inya. Gitu. Ada berapa sih mad tobi'i hurufnya? Ada 3. Alif, waw dan iya. Ketiga itu punya pasangan. Alif dengan fathah, waw dengan dhammah, ya dengan kasroh. Itu yang disebut mad. Kalau selingkuh, yang selingkuh yang apa? Alif, fathah sama ya. Ai, bai, tai. Itu kan keselingkuhan. Harus sama fathah sama alif, ya alif, fathah sama kasroh atau sama iya. Au, bau, nah itu kan ai, bai. Nah, itu kan kekecualian. Bukan mad itu gitu kan. Itu adalah harap lin. Apakah itu akan menjadi mad? Bisa pada saat diwakofkan cara membacanya. Baik di akhir ataupun di tengah kalimat. Tapi kalau dibacanya diwakofkan ke huruf yang lain sehingga harap lin ini berubah menjadi menjadi madlin, ya gitu kan. Nah, jadi harap lin akan berubah menjadi madlin, gitu kan. Nah, jadi itu kekecualian, ya. Itu yang pokok. Di mana ayat yang kedua yang harus dibaca panjang pertama adalah ma. Alif di situ kan ada fathah bertemu sama alif dan bertemu lagi sama hamzah. Alif lah kita namanya bingung nyebut hamzah gitu. Alif lah yang gitunya. Ya. Ma bertemu sama alif, bertemu sama hamzah gitu kan. Nah, itu kalau ma itu bertemu sama alif betul gitu kan. Ketemu lagi sama alif lagi kita mah gitu kan. Jadi alif yang berharokat disebut hamzah. Alif lah kita mah ada alif itu mah alif lah kita mah ya. Tapi kan minimal tahu wawasan lagi. Ma berubah menjadi panjang lagi jadi mad jaiz munfasil, ada bendera lah ya. 4 cukup lah ya, tong panjang-panjang teuing 5, 4 cukup. Ma jangan gitu ngitungnya. Tek tek, jadi ukuran harokat tuh detik lah. Tek 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 ma. Nah, gitulah. Ukurannya biar ada sama lah detiknya. Bukan teruk gitu. Ma. Nah, itu ya. Tuh. Yang keduanya na. Ya, nah mungkin di sini ya fathah berdiri lah gitu kan, itu. Nah 1 kan fathah berdiri. Nah, kalau di
Quran Utsmani kan ada fathah, ada alif. Alif kecil ini. Yang bendi itu alif tuh teh. Ya, alif kecil. Alif besar yaitu ma. Kelihatan kan besarnya. Nah, gitu. Nah, kalau di agna itu kan fathah berdiri, itu teh alif. Nah, di Quran ada fathah lagi, ada harokat lagi gitu kan. Jadi dua gitu kan. Ya fathah bertemu sama alif. Ma fathah bertemu sama alif, tapi alif besar. Agna fathah bertemu sama alif, tapi alif kecil. Itu silakan aja dicari nanti kalau punya Quran Timur Tengah atau mungkin di HP biasanya kebanyakan Quran Utsmani yang di HP yang di download itu. Kebanyakan mah. Nah, yaitu mad tabi'i. Alif kecil. Kalau dulu saya waktu kecil setiap gitu teh mad badal gitu kan. Waktu kecil. Mad badal harus di alif. Yang ketiganya bukan yang mad, ma, huma gitu kan. Lalu ma lagi, wama ya fathah bertemu sama alif. Itu tentang mad tabi'i. Ya, di fathah bertemu sama alif. Baik mad alif kecil atau mad alif besar. Itu kan. Yang domahnya lu, hu, lu nggak dibaca panjang. Ya jangan tuh. Kenapa lu nggak dibaca panjang? Karena tidak ada apa? Tidak ada wawu depannya itu. Pintar sih Mas. Lu tidak boleh dibaca panjang karena depannya tidak ada wawu. Saatnya lu panjang harus ada wawu. Lu aja gitu, jangan luhu, nah, maluhu jangan, ya nggak boleh. Walaupun mikir malu, apa itu ya? Itu. Walaupun mikir tapi putuskan gitu. Jadi keamanan dalam membaca Al-Quran itu terputus gitu kan. Bagi yang terbata, biar tidak merubah makna. Itu kan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasaba jadi kasab. Nah, gitu. Itu baca Al-Quran putus sakat tek gitu. Aman. Itu. Kalau dilangkaikan ya bagi yang mampu monggo. Jangan kalau sudah tahu jalannya medannya sudah siap, kita gas pun mau ini boleh, silakan saja. Baca Al-Quran kan ada tahapan. Mau tahrir, tadwir, tartil, yang penting kita dahdir. Nah, di hu baru malu hu dupan panjang. Kenapa panjang? Karena ada mad wawu kecil. Tuh di Timur Tengah. Oh, ini berapa harkat ya ini? Yang mana? Oh, yang itu. Hu itu sama. Itu 2 harokat. Nah, hu disebut mad silah. Ko siroh. Bukan mad tabi lagi. Walaupun itu mad ada kalau di Quran Utsmani, Quran Arab ya. Itu. Ada mad wawu kecil. Ada wawu kecilnya di atasnya. Ada 2 Ada domah, ada domah kecil gitu. Kalau Quran Arab gitu kan. Nah, Quran Arab ya. Hu ada domah kecil, ada domah besar, domah kecil. Nah, kalau Quran Indonesia namanya dibalik. 6 angka 6 gitu kan. Domah dijumbalit, terbalik. Itu kan kalau kita mah Quran kita mah. Ya. Kan angka 6 ya. Angka 6 gitu kan.
Kalau Quran Utsmani, Quran Arab, domah biasa. Tapi ada double 2 gitu, ada domah besar, domah kecil. Nah itu. Itu jadi ya kalau di FB ya Quran Utsmani maluhu. Apa hukumnya? Mad silah qasiro. Kan mad asli itu kan dibagi 5. 1 mad tabi'i yang sering tadi. Kedua mad badal di alif amanu imanan. Ya. Itu. Yang ketiga mad iwad. Di mana mad iwad teh? Ya di wal adiyati dobhan. Nah dibaca dobha. Itu mad iwad. Tetap 2 harokat, ya. Itu walaupun di akhir kalimat. Nah, kelompok mad asli. Nah itu mad iwad namanya. Han, tanwin, ya. Di akhir berhadapan sama alif. Akhir kalimat. Jadi dobhan, dobha, wal adiyati dobha. Itu mad iwad, ganti. Ya. Yang kelima, ya mad tamkin, jarang lah yang tamkin, jarang sekali ya. Di ummiyina, di mutaffifin lah ya. Ya di tasdid bertemu sama ya di kasroh. Dan yang kelima mad silah. Nah ini hu, hi, nah itu mad silah qasiro. Itu. Kalau nanti hu ini depannya ada alif lah ya, alif hidup, hamzah, berubah panjangnya. Jadi 6, 4, 6 boleh. Jadi mad silah towilah. Kelompoknya mad far'i. Nanti ya, ada 10 mad ini. Nah, jadi mad yang 2 harokat dikelompokkan kepada mad asli. Ada di tajwid daurah. Kalau tajwid yang lama enggak ada. Yang lama, cetakan yang lama enggak ada. Pembagian mad tabi'i, mad asli dibagi 5. Jadi untuk mengukur mana yang harus dibaca 2 harokat, ya kelompok mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad silah qasiroh. Itu yang di domah hu. Itu yang jadi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu yang dibaca panjang di ayat yang kedua ya, tentang mad, baik mad jaiz munfasil, mad tabi'i gitu ya, ada mad silah qasiroh juga. Itu tentang mad. Itu harus diperhatikan dulu ya. Jadi kita membaca Al-Qur'an hati-hati, harus punya kunci biar enggak rusak. Itu kan. Dan bagaikan kita berjalan di atas kerikil yang sangat tajam. Terpleset lidah langsung berdarah. Terpleset kaki karena enggak hati-hati langsung kena sakit karena jadi itulah, jadi kehati-hatian dalam baca ya. Itu tentang mad. Bagaimana menyikapi tentang makhraj ya? Itu kan makhraj, mad fatal ya, jadi lam jalali. Kalau panjang pendeknya salah. Makhraj ya, ma ya, saya kira ya asapatani, 2 bibir. Ma al. Nah, ini mulai ya. Al. Nah, ini mulai a ya, aksol halki, a di bawah ya, a langsung naik ke mana? Langsung culi ke atas, ke adan lagi. Al. Karena kan a di bawah langsung huruf gol kan huruf al haki naik ke atas tenggorokan. Al. Hati-hati pengucapan dilatih ya, mesti overdosis gitu. Nah, apa dosisnya? Jadi ya kesalahan lah, bukan overdosis lah. Mesti karena ayah hawan gitu kan. Karena
kho sama gho itu tipis memang. Kalau ngalihati bisa wae. Ma'aghna, pengen empuk jadi ma'agh. Nah, jadi karena kho. Nah, kho sama gho teh satu makhraj. Kelompoknya kelompok adnal halki di huruf tenggorokan. Ghairil hati. Ghairil magdu. Ghairil magdubi. Nah, itu kan enggak empuk. Jadi agak dibuka klep. Ghairil maghdubi alaihim. Nah itu jadi, nah ini ada di Al-Fatihah. Jadi harus betul-betul kita berlatih ya. Jadi langsung dari bawah ke atas gitu kan. Pakai rasa ya. Itu. Kalau nggak pakai rasa nggak enak ya. Ma'agna anhu itu kan nggak pakai rasa. Jadi segala sesuatu pakai rasa. Biar enak gitu kan. Enak kedengarannya gitu kan. Gitu kan kalau kita orang yang baca Al-Qur'an kita salah, kita nggak betulin, kena dosanya juga gitu kan. Dosa kita mengikuti yang salah gitu kan. Tapi dari kita mah nggak tahu, saya mah nggak tahu sama ikut berjamaah dapat tapi pahalanya mah kok tanggung jawab imam dosa nama nggak mau saya tanggung jawab imam gitu kan. Tanggung jawab kita mah nggak salah, dapat pahala selama kita berjamaah mah walaupun imamnya salah gitu kan. Udah bongan sendiri tunjuk tanggung jawab lah imam lah, dosanya gede lah gitu kan. Jadi kita mah nggak ini aman kita mah dapat pahala berjamaahnya. Imam tanggung jawab dosa, ini harus betul-betul. Nah kalau kita tahu imam salah yuk, betulin sama hati, tema ghaid kita aja hati, gitu kan. Jadi salah betulin gitu kan. Na ya huruf lisan. Nah, itu biasalah nak tidak begitu. Kalau al gitu memang batal. Kalau na ya apa sih kesulitan dina, nggak ada kesulitan sih dunia mah ya. Di ngana, langsung fase. Coba kan ho ada ketiknya ada masih kira aga masih kira tertutup itu. Bisa anda itu mulai juga ini an mulai sulit bukan an ma'agnaan an ain ya huruf gitu ya anhu nggak boleh dibaca dengung izhar tapi ainnya ya anhu awas tuh ya bukan anhu gitu kan jangan ngirung hu kan di bawah tapi di atas gitu kan hu tapi kan tetap di bawah aksar nama cuman hu kan gitu kan nah gitu anhu maluhu awas ya wa ma ka ya. Kasab gitu zaman kasab ya ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab ya 1 2 3 ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab ya biar seorang juga ada sikaburu azan kayak protes nih. Din contohan Din. Bisa protes Din, jadi tes deh.
Ya, Pak Taufik. Sip. Lanjut. Oke. 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 Bagus lah panjang backnya ini. Oke, ya masih ada yang mad, nah, ya, yang mad yang masih belum tepat, ya, ada aja ya gitu kan. Jadi ya kan udah segala sesuatu ya pasti ada proses ya untuk. Jadi tadi bilang ma, na, ma, hu, ma, itu yang dibaca panjang. Hu nggak boleh baca panjang. Ya, hu. Cepat loncat ke huruf yang lain. Biar kalau nggak berani diputuskan. Ma'agna anhu gitu aja. Maluhu yang anhu maluhu. Kalau nggak salah tadi ada yang hu-nya panjang, ada juga yang lu-nya masih ya mungkin bisa aja panjang ataupun ragu gitu kan. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, 1, 2, 3. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Dibalik nih Pak Arif, balik siap. Oke, lanjut. Oke. Oke. Nah, bagus. Lanjut. Lanjut. Ya. Ya, terakhir Pak Udin. Pas ya, alhamdulillah. Udah ngukur ya, udah ngukur. Ya, ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya kesalahan kita baca
akan ditutupi dengan pahala yang ajrun kabiro dari orang lain yang membaca bagus, sehingga dosa kita 1, 2, 3 kesalahan, 1 huruf pahala 10. Wah, udah bukan main ya, pahala ajrun kabiro. Sehingga ya dengan kita sering mendengar, membaca, insyaallah ya pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bacaan yang kita belum memenuhi syarat akan tertutup dengan yang orang lain yang membaca sesuai dengan kepastian huruf itu sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan di malam ini kita mendapatkan ilmu ya, kebaikan fasih dalam membaca Al-Quran, sehingga ibadah sholat kita akan terjaga dengan baik. Istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.